Pagi hari di desa Indian berjalan seperti biasa. Udara masih dingin. Seorang gadis bernama Naru bangun dan memulai harinya. Ia pergi keluar desa untuk menggali tanah, mencari umbi-umbian sebagai persediaan makanan. Itu pekerjaan yang biasa ia lakukan. Namun Naru ingin lebih dari itu. Ia ingin menjadi pemburu. Naru berlatih melempar kampak, ditemani anjing setianya, Sari. Lemparannya belum sempurna, tapi ia terus mencoba. Tak lama kemudian, seekor rusa muncul di kejauhan. Naru berniat memburunya, namun tiba-tiba terdengar suara aneh dari langit, dan rusa itu langsung berlari pergi. Lalu mulai mengejar bersama Sari. Ia melempar kampaknya, tapi meleset dan ia terjatuh. Saat bangkit, Naru melihat Sari terdiam. Anjing itu ternyata terjebak perangkap. Naru segera membebaskannya, mengobati lukanya, lalu menghancurkan jebakan tersebut. Tak lama kemudian, suara itu terdengar lagi, datang dari arah langit. Naru berhenti, menatap ke atas, lalu melangkah mendekat. Ia pun mengikuti suara tersebut. Ada sesuatu yang tidak biasa di atas sana. Naru dan kakaknya, Tabe, sedang berburu di hutan. Naru menjelaskan bahwa ia telah melihat burung petir. Baginya, itu adalah pertanda. Ia merasa siap menjalani upacara Kuhtamiya dan menjadi seorang pemburu. Namun, Tabe meragukannya. Menurutnya, Naru belum siap menghadapi dunia perburuan yang sesungguhnya. Naru pun pulang dengan hati yang tidak tenang. Sesampainya di desa, ibunya mencoba menenangkannya. Ia meyakinkan Naru bahwa dirinya pintar. Ia mampu meracik obat, menyembuhkan orang. Tidak semua harus menjadi pemburu. Tapi Naru tetap bersikeras. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya layak. Tak lama kemudian, Tabe datang membawa hasil buruannya. Sementara itu, tanpa disadari siapapun, makhluk tak terlihat turun dari langit. Saat Naru memetik tanaman obat dan kembali ke desa, suasana berubah panik. Seorang pemburu diseret ke hutan oleh seekor singa. Para pemburu segera bersiap melakukan pencarian, termasuk Tabe. Di tengah hutan, seorang pemburu merasakan kehadiran sesuatu dan bersiap memanah. Tabe menghentikannya, dan saat itulah mereka sadar, Naru mengikuti mereka dari belakang. Pencarian berlanjut. Mereka menemukan jejak dan menemukan pemburu yang hilang. Tubuhnya penuh luka, nyaris tak bernyawa. Naru segera bertindak, mengobatinya dengan pengetahuan yang ia miliki. Malam pun tiba. Saat hendak kembali ke desa, Naru menemukan seekor ular yang telah dikuliti. Tabe dan beberapa pemburu bersiap memburu singa. Yang Alim membawa pemburu yang terluka pulang. Namun, Naru merasakan firasat yang berbeda. Itu bukan singa. Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya mengintai mereka. Naru dan dua pemburu mulai merangkak di tanah. Mereka siap memburu seekor singa. Di tengah keheningan, Naru menyusun rencana. Tabe melihat tekad di mata adiknya dan akhirnya memberi kesempatan. Ia mengizinkan Naru melaksanakan ritual Kuhtamiya. Naru menyanggupinya. Tabe pun pergi. Naru dan pemburu lain memanjat pohon untuk memasang umpan. Saat Naru mengasah senjatanya, pemburu itu kembali bertanya apakah Naru benar-benar siap. Jawaban belum sempat keluar. Singa menyerang. Pemburu itu diterkam. Naru terkejut. Refleks menarik busurnya. Saat Naru bersiaga, singa itu kembali, kini mengincar Naru. Ia menggenggam tombaknya dan siap berduel. Saat singa itu mulai mendekat perlahan, pandangannya menangkap sesuatu di kejauhan. Singa menerjang, Naru terjatuh dan pingsan. Beberapa waktu kemudian, Naru terbangun di desa. Ia segera ingin kembali ke Tabe. Namun ibunya menahan, menjelaskan bahwa Kuhtamiya bukan sekadar berburu, melainkan bertahan hidup dari kegelapan. Tabe datang membawa kepala singa. Desa menyambutnya dengan sohak. Naru keluar, menyaksikan kakaknya menjalani ritual. Kepala suku memimpin, meresmikan Tabe sebagai pemburu sejati. Di tengah perayaan itu, Naru berbalik dan pergi. Saat pagi tiba, Naru terbangun dan memutuskan untuk mulai mencari. Ia masuk ke hutan, mengikuti jejak yang tidak ia kenali. Ia menelusuri pepohonan, memperhatikan tanah, ranting patah, dan bekas langkah yang tidak biasa. Di tempat lain, seekor serigala menyerang sesuatu yang tidak terlihat. Dalam sekejap,
tubuhnya terlempar ke tanah. Naru berhenti untuk berlatih. Ia mencoba melempar kapaknya beberapa kali. Lalu ia mendapat ide. Naru mengikat tali pada kapak dan melatih cara menggunakannya hingga ia bisa menarik kembali senjatanya. Setelah itu, ia berburu dan berkemah saat malam tiba. Keesokan paginya, Naru dan anjingnya melanjutkan perjalanan. Mereka menyeberangi sungai dan tiba di padang rumput terbuka. Di sana, Naru menemukan banyak bison yang telah dikuliti. Cara memburunya tidak seperti manusia. Setelah itu, Naru kembali masuk ke hutan. Saat menelusuri hutan, Naru melangkah perlahan di tanah yang lembab. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya amblas. Naru terjebak di lumpur hisap. Ia berusaha bergerak, tetapi tubuhnya semakin tenggelam. Dengan panik, Naru melempar kapaknya yang bertali ke dahan pohon dan berusaha menarik dirinya. Lumpur masih menahannya. Naru terus berjuang di lumpur hisap. Setiap tarikan terasa berat dan lumpur perlahan naik ke tubuhnya. Dengan usaha terakhir, Naru melemparkan kampaknya dan berhasil tersangkut di tumpukan ranting. Naru pun segera menari dirinya dengan sekuat tenaga, dia pun berhasil bebas dan segera membersihkan diri. Lalu ketika Naru naik ke atas bukit untuk mencari arah, dari sana Naru melihat seekor beruang sedang memangsa rusa. Ia langsung bersiaga dan mengangkat busurnya. Saat hendak melepaskan panah, senjatanya putus. Bunyi itu membuat beruang menoleh. Beruang itu segera berlari mengejar Naru ke atas bukit. Anjingnya melompat ke depan untuk mengalihkan perhatian, membuat beruang berbalik mengejar anjing tersebut. Tidak lama kemudian, anjing itu kembali, berlari ke arah Naru. Beruang itu masih mengejar. Naru berbalik dan berlari. Ia menjatuhkan diri dan bersembunyi di bawah gundukan ranting. Dari sana, Naru melihat sesuatu bergerak di udara, sesuatu yang tidak bisa ia lihat dengan jelas. Makhluk tak kasat mata itu menyerang beruang. Tubuh besar itu terhempas dan bangkit kembali. Keduanya bertarung, saling menghantam, meski hanya satu yang terlihat. Naru menahan nafas. Ia melihat musuh yang sebenarnya. Saat melihat makhluk itu, Naru langsung terjun ke sungai dan melarikan diri. Arus sungai yang deras menyeret tubuhnya. Setelah berjuang, Naru berhasil menepi dan berjalan tanpa arah di dalam hutan. Beberapa saat kemudian, 4 pemburu desa menemukannya. Mereka ingin membawa Naru pulang, namun Naru menolak. Pertikaian pun terjadi, dan Naru kalah. Ia diikat, sementara salah satu pemburu pergi mengambil air. Tiba-tiba, insting para pemburu berubah. Mereka merasa sedang diawasi dan bersiaga. Tanpa peringatan, saat seorang pemburu memeriksa, dia dibidik dan tewas. Makhluk tak terlihat itu menampakkan dirinya, dan pertarungan pun pecah. Di tengah kekacauan, Naru berusaha melepaskan ikatannya. Namun kedua pemburu itu akhirnya kalah, dan Naru berhasil membebaskan diri lalu melarikan diri ke dalam hutan. Saat berlari, Naru bertemu pemburu yang tadi pergi mengambil air. Mereka sama-sama merasakan kehadiran sesuatu dan bersembunyi. Namun pemburu itu sudah dibidik. Naru mendorongnya, dia pun selamat, dan mereka berlari sekuat tenaga. Makhluk itu mengejar, namun pemburu tersebut tertangkap dan tewas, sementara Naru terus berlari hingga tanpa sengaja menginjak jebakan, dan kakinya terikat. Makhluk tak terlihat itu mendekat. Bagi sang pemburu misterius, Naru yang terikat bukanlah ancaman, dan dia pun menghilang. Para pemburu bersenapan mendekat. Ternyata, merekalah yang memasang jebakan itu. Mereka memukul Naru hingga pingsan. Saat sadar, Naru terkejut. Ia sudah dikurung dan melihat anjingnya, Sari. Salah satu pemburu mencoba berkomunikasi, menanyakan apa yang Naru lihat. Naru tetap diam. Tak lama kemudian, ia menyadari Tabe juga tertangkap. Pagi hari, Naru dan Tabe diikat di sebuah pohon. Mereka dijadikan umpan. Saat para pemburu bersenapan mengintai, beberapa pemburu tewas tanpa suara. Seorang pemburu pun berlari sambil berteriak. Makhluk tak terlihat itu mulai menampakkan diri. Makhluk itu sempat terjebak, mengamuk, lalu menerjang.
Para pemburu bersenapan menembak dan menyerang bersama. Satu pemburu terhempas, yang lain diseret dan jatuh. Tembakan terdengar, lalu terdiam. Dalam hitungan detik, para pemburu bersenapan tewas satu persatu. Sementara itu, Naru dan Tabe berusaha melepaskan ikatan. Saat mereka bebas, menoleh ke atas, mereka melihat makhluk itu pergi. Tabe mengajak Naru pergi, namun Naru ingin menyelamatkan anjingnya, Sari. Naru menuju perkemahan para pemburu bersenapan untuk mencari anjingnya, Sari. Ia mengendap-endap di antara tenda. Para pemburu yang tersisa bersiap melarikan diri. Salah satu dari mereka melihat Sari dan hendak membunuhnya. Namun Naru bergerak cepat dan menyelamatkannya. Pertarungan terjadi, dan Naru berhasil mengalahkan para pemburu itu satu persatu. Setelah menyelamatkan Sari, seorang pemburu yang selamat dari serangan makhluk misterius datang meminta pertolongan. Ia menawarkan senapannya. Naru mengobatinya dengan tanaman obat, dan pemburu itu mengajarkan cara menggunakan senapan. Tiba-tiba, makhluk itu datang ke perkemahan, menyerang pemburu itu. Naru bersembunyi. Dari balik pohon, Naru memperhatikan cara makhluk itu bertarung. Saat Sari hendak menyerang, Tabe muncul dan menyerang makhluk itu, melemparkan topengnya. Ia menodongkan senapan, sementara Tabe menyerang dengan tombak. Makhluk itu menghilang. Naru dan Tabe bersiaga. Namun tiba-tiba, makhluk itu sudah berada di belakang Tabe dan menusuknya. Naru terkejut dan kembali menodongkan senapan. Tabe yang sekarat mengalihkan perhatian makhluk itu, memberi kesempatan bagi Naru untuk melarikan diri. Naru membersihkan dirinya di sungai, membawa rasa bersalah atas kehilangan Tabe. Di tengah kesunyian, ia menyusun rencana. Dari kejauhan, ia melihat seorang pemburu bersenapan sendirian di tepi sungai. Naru menyerangnya. Malam tiba. Naru menggunakan pemburu itu sebagai umpan. Tak lama kemudian, makhluk itu datang dan langsung menerkam. Saat makhluk itu lengah, Naru menembakkan senapannya. Topeng makhluk itu terlepas. Naru segera mengambilnya dan pergi menyiapkan jebakan. Makhluk itu mengintai. Dari atas pohon, Naru menyerang. Naru menghantamnya dengan kampak, namun ia terlempar. Lalu makhluk itu melemparkan tombaknya, tetapi Sari menyerang dari belakang. Naru berlari. Makhluk itu mengejar. Naru mengambil tombak dan menyerang. Mereka bertarung sekali lagi. Naru memancingnya ke lumpur hisap. Saat berhadapan, Naru menyerang dan menariknya masuk. Namun makhluk itu bisa keluar dari lumpur dan siap menembak Naru. Namun saat ia menembak, topengnya membidik makhluk tersebut. Tembakan itu menembus kepalanya. Makhluk itu roboh. Naru pun berteriak. Pagi hari, Naru berjalan kembali ke desa membawa kepala makhluk itu dan memperingatkan penduduk kita dalam bahaya. Penduduk berkumpul. Ritual Kuhtamia dijalankan. Kepala suku memimpin upacara. Naru berdiri diam. Kini dia diakui sebagai pemburu sejati.